次任务的首要目标是要把群众们撤离到安全区。我这呢，他都爱上我了。空移动弹完了，正常的事。Di masa depan, yaitu tepatnya pada tahun 2060, semua lapisan masyarakat bersatu untuk mengeksplorasi misteri manusia yang masih belum terpecahkan. Agen-agen yang terpilih dari seluruh dunia kemudian disatukan untuk membuat organisasi urusan darurat Biro Pertahanan Paranormal. Biro Pertahanan Paranormal memilih para manusia elit dan berbakat untuk membentuk sebuah pasukan yang diberi nama Phantom. Dan inilah Time Prison. Di awal film kita akan diperlihatkan sebuah kota di tahun 2060 di mana pada saat itu terlihatlah orang-orang yang panik berlarian ke sana kemari menghindari sesuatu yang berbahaya. Dan beberapa Phantom pun kini terlihat sedang mengevakuasi masyarakat dari bahaya yang mengintai. Yang kemudian pemeran utama kita juga muncul dan ia bernama Hao Yuan dan pasukan Phantom wanita yang ada di belakangnya bernama Xiaro. Yang ternyata Hao Yuan tersebut adalah pemimpin dari pasukan Phantom. Kemudian seorang lagi yang terlihat bernama Zhan Peng sedang dikejar oleh seekor makhluk raksasa berbahaya dan ia berusaha menghindar sejauh yang ia bisa. Zhan Peng pun terus berlari guna menghindari serangan si makhluk, apalagi kini Hao Yuan memerintahkan Zhan Peng untuk mengulur waktu agar Hao Yuan dan yang lain bisa mengevakuasi masyarakat dengan aman. 咣咣移动弹，胖子，欠我一顿饭啊！ Seorang lagi yang bernama Gutian kemudian juga terlihat yang sepertinya ia mempunyai keahlian sebagai penembak jitu hingga setelah menembaki si monster, giliran ia untuk dikejar oleh si monster. Beruntung di tengah jalan kemudian datanglah Hao Yuan dan langsung membantu Gutian untuk membunuh si monster. 下次咱俩换换，我也尝尝这背后开战。 Hao Yuan kemudian menyadari kelemahan si monster ada di dadanya dan meminta mereka untuk menargetkan dada si makhluk. Namun di sisi lain ternyata si monster tersebut mempunyai sebuah kemampuan yang bisa membuat dirinya menjadi transparan. Xiaro kemudian memarahi Zhan Peng karena ia tak berkontribusi banyak dan malah menjadi beban dalam pasukan Phantom. Xiaro ternyata bertugas sebagai dokter dalam tim tersebut hingga ia mengobati Hao Yuan yang terluka. Namun Gutian mengkritik serta meminta bantuan pada keduanya karena ia mengira Hao Yuan dan Xiaro adalah sepasang kekasih. Yang kemudian Hao Yuan pun mempunyai sebuah ide yaitu ia akan meledakkan bom di dekat dada si monster untuk membunuhnya. Keseluruhan tim awalnya menolak karena mereka takut Hao Yuan menjadi korban kemarahan sang monster. Namun karena waktunya mepet, mau tak mau mereka harus menuruti perintah sang kapten. Dan ternyata semua hal tadi ternyata hanyalah sebuah simulasi atau pelatihan bagi tim Phantom agar mereka bisa menjadi hebat untuk menghadapi kejamnya dunia luar. Namun simulasi tersebut nampaknya adalah kejadian yang benar-benar nyata hingga Hao Yuan benar-benar merasakan rasa sakit. Namun setelah itu ia kemudian menendang Zhan Peng karena Zhan Peng tak menganggap semua hal tadi dengan serius. Yang kemudian Hao Yuan mengatakan pada pasukannya agar mereka tak sampai terluka saat terjadi kejadian yang sama seperti tadi. Namun tiba-tiba anak buahnya tersebut tertawa mendengar hal tersebut karena justru Hao Yuan lah yang tadi terkena serangan hingga terluka. Setelahnya sebuah robot keluar dari dalam lantai guna memberitahukan bahwa Biro Pertahanan Paranormal memerintahkan pasukan Phantom untuk menjalankan misi ke desa Shilin dan mengamankan harta target. Dan mereka menaruh harapan tinggi pada pasukan Phantom. Dan agar misi berjalan lancar nantinya mereka akan bertemu dengan petugas lokal bernama Darik dan akan membantu jalannya misi yang akan mereka emban tersebut. Dan ternyata Zhan Peng mengenal Darik yang dimaksud dan dikatakan bahwa Darik bisa menggunakan cara kotor untuk menyelesaikan misi yang ia emban. Hingga Zhan Peng pun mengatakan bahwa ia malas untuk bertemu Darik dan menjalankan misi. Dan ia memantapkan diri untuk tak ikut serta dalam misi tersebut.
我只给大家提个醒儿，不也是为了咱们？行了吧，展鹏，这要不是打麻将，说换装就换装，不当回事儿是吧？那你们去吧，反正我是不去。就那倔脾气，你干嘛去？肚子疼，拉屎。 Keesokan paginya seluruh pasukan bersiap-siap untuk menaiki helikopter untuk menuju ke desa Shilin. Mereka yang awalnya menunggu Zanpeng kemudian Hao Yuan mengatakan agar membiarkan Zanpeng pergi dari tim Phantom setelah misi tersebut usai. Singkat cerita mereka pun terbang menuju ke desa Shilin dengan mantap untuk menjalankan misi yang mereka emban tersebut. Yang kemudian di sana terlihatlah Derek bersama seluruh pasukannya yang sedang menunggu kedatangan tim Phantom. Derek. Dan saat sampai Derek pun menunjukkan peta yang ia buat guna menemukan desa Shilin. Namun dikatakan desa Shilin hingga kini tak pernah Derek temukan. Hingga dikatakan banyak pasukannya yang hilang karena area pencarian desa Shilin ia katakan amat mencurigakan. Singkat cerita mereka kini benar-benar berusaha mencari desa Shilin di balik kabut tebal yang menghantui. Yang kemudian Hao Yuan melihat seekor kumbang energi yang memberikannya sebuah ide, yaitu ia akan mengikuti arah kumbang pergi karena mungkin saja dengan hal tersebut bisa mengantarkan mereka menuju ke desa Shilin. Benar saja kemudian kumbang-kumbang tersebut menuju ke arah satu titik secara bersamaan dan Xiaoro dengan alat canggihnya ia pun kemudian berusaha menganalisa titik tersebut. Dan didapatkanlah fakta bahwa kumbang-kumbang tersebut betah di sana adalah karena di bawah sana terdapat sebuah sumber energi yang besar dan kemungkinan desa Shilin berada di bawah tanah. 这里既然聚集着大量花甲虫，它们又分。 Si robot kecil tersebut ternyata ia adalah sebuah sarana pemandu tiap orang yang mau datang ke desa Shilin, yang kemudian ditunjukkanlah jalan bagi tim Phantom dan yang lain oleh si robot. Sementara di bawah sana terlihatlah seorang pria yang kini sepertinya ia sedang berada di atas sebuah makam sang putri, yang kemudian ia mengakui dosanya di sana bahwa ia selama ini telah terjebak dalam prisoner. Ia pun mengatakan bahwa ia telah bersalah dengan menyakiti putrinya tersebut dan dikatakan bahwa di sana ia tak menemukan kedamaian dan kebebasan batin dan semua penderitaan yang ia sebutkan tersebut ternyata diakibatkan oleh sebuah benda atau artefak yang tepat berada di depannya. Dan menurutnya semua hal tersebut harus diakhiri hingga ia pun kemudian mencoba mengambil benda berwarna biru atau artefak tersebut dan meletakkannya dalam sebuah kotak kecil. Pasukan Phantom dan pasukan Dari kini tiba di dekat sumber energi yang telah dianalisa oleh Xiaoro tadi. Benar saja di sana kemudian terdapat banyak kumbang energi yang menempati serta menempel tepat di benda berenergi tersebut. Xiaoro pun kembali menganalisa benda tersebut dan dikatakan semua energi yang ada di tempat itu kesemuanya dialiri oleh benda tersebut. Dan jika sampai benda itu berhenti maka akibatnya dikatakan akan fatal. Hingga tak lama setelahnya datanglah si pria tadi untuk menyambut tim Phantom, yang kemudian Hao Yuan pun memperkenalkan tim Phantom pada si pria. Hingga sesaat setelah si pria menunjukkan kotak yang berisi benda biru tadi dan menyuruh tim Phantom untuk membawanya. Serta ia berpesan agar benda itu jangan sampai terbuka apalagi jatuh pada orang yang salah karena benda tersebut bisa menyebabkan kekacauan yang tak berujung. Namun si pria kemudian menjelaskan lagi agar Hao Yuan benar-benar berjanji untuk menjaga barang tersebut meskipun Hao Yuan telah menjelaskan bahwa timnya akan dengan sangat hati-hati menjaga benda yang diamanatkan pada pasukan Phantom. 这是我们魅影小队 接到的最简单的任务，一定要答应我，千万不能让他落在脱了。身体有些不舒服，就让这个小。浩远， Xiaoro ternyata tak ikut bersama pasukan Phantom keluar dari sana karena ia khawatir akan kesehatan si pria. Yang kemudian ia mengikuti si pria sampai di makam tadi. Hingga dikatakan bahwa tak seharusnya Xiaoro berada di tempat tersebut. Akan tetapi Xiaoro mencoba menjelaskan dengan rinci bahwa ia dan timnya amat khawatir akan keadaan si pria. Namun si pria seolah tak peduli akan hal tersebut dan ia seolah pasrah karena seumur hidupnya ia telah banyak berbuat dosa. Dan tujuan ia menyendiri di desa Shilin adalah untuk menebus segala dosa-dosanya selama ini. Namun dikatakan bahwa ia kini masih belum bisa lepas dari tusukan hati nuraninya sendiri.
Di luar sana kemudian Derek mengutus seorang anak buahnya berjalan ke arah berbeda yang entah tujuannya kemana. Sementara Hao Yuan dan Gu Tian kini sedang berbincang dalam perjalanannya kembali. Yang kemudian Gu Tian pun mengatakan bahwa setelah ini ia ingin pensiun dan kembali ke keluarganya serta melihat sang adik yang telah tumbuh besar, hingga ia menangis mengingat hal tersebut. Dan karena hal tersebut kemudian membuat Hao Yuan menggoda Gu Tian. Dan setelah menanyakan hubungan Xiaro dan Hao Yuan, kemudian dikatakanlah bahwa Hao Yuan dan Xiaro selama ini hanyalah sepasang teman biasa, yang kemudian membuat Gu Tian terkejut mendengar hal tersebut. Namun tak lama setelahnya terlihatlah seorang pasukan Derek yang ternyata sekarang ini ada di desa Shilin dan berniat meledakkan tempat tersebut bersama si pria serta Xiaro di dalamnya.